Panjenengan semua pasti paham bahwa ada kaitan antara kita sebagai jagat cilik dengan alam sebagai jagat gede. Nah, ditinjau dari sudut air ini, unsur air ini, maka sebenarnya adalah bahwa apapun yang terjadi di jagat gede yang kita sebut dengan bencana yang berkaitan dengan unsur air, adanya banjir bandang dan curah hujan yang melebihi kapasitas biasanya, lalu mengakibatkan banjir, longsor, dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah cerminan dari pikiran, perasaan, dan tindakan kita yang tidak selaras. Ingat tadi bahwa unsur kita ini dipenuhi dengan air, begitu pula di alam itu juga dipenuhi dengan air. Artinya ketika air yang ada di alam itu bergejolak, mengirimkan hal-hal yang kita sebut bencana, itu berarti ada ketidakselarasan di dalam unsur air di dalam diri kita yang merekam bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu sedang tidak selaras. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kita akan melanjutkan seri Bunga Dharma kita nggih. Kali ini aku akan bicarakan unsur-unsur alam, terutama unsur air. Seperti yang kita tahu, planet kita ini dikelilingi, dipenuhi oleh air. Begitu pula wujud diri kita ini, itu juga penuh dengan air gitu. Lah yang ingin ku sampaikan adalah begini. Unsur air ini adalah salah satu unsur yang paling mendominasi kita, yang berkaitan dengan perasaan, dengan memori, dengan pikiran. Mengapa? Panjenengan semua mungkin pernah membaca penelitian yang dilakukan oleh peneliti Jepang ya. Kalau tidak salah Profesor Masaru Emoto atau siapa ya, tentang bahwa air itu sangat peka terhadap setiap perilaku dan perasaan dan tindakan kita gitu. Air itu sangat peka, sangat responsif terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Jadi kalau pikiran, perasaan, tindakan kita itu baik, penuh cinta, maka air pun akan meresponnya penuh dengan cinta. Dia akan mewujud menjadi sangat indah gitu. Begitu pula kalau kita pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu penuh dengan ketidakselarasan, itu juga air itu mengakibatkan bentuknya itu menjadi rusak, menjadi tidak simetris ya. Itu sudah dibuktikan oleh penelitian. Artinya begini, jika kita memahami bahwa diri kita ini penuh dengan unsur air, berarti di dalam unsur air, di dalam diri kita ini telah merekam banyak hal. Telah merekam tentang pikiran, perasaan, dan semua tindakan kita. Lalu kaitannya dengan yang saat ini atau akhir-akhir ini terjadi adalah seperti ini. Bahwa kita akhir-akhir ini sering menyaksikan banyaknya terjadi banjir, bencana yang berkaitan dengan air.
Panjenengan semua pasti paham bahwa ada kaitan antara kita sebagai jagat cilik dengan alam sebagai jagat gede gitu loh. Nah, ditinjau dari sudut air ini, unsur air ini, maka sebenarnya adalah bahwa apapun yang terjadi di jagat gede yang kita sebut dengan bencana yang berkaitan dengan unsur air, adanya banjir bandang dan curah hujan yang melebihi kapasitas biasanya, lalu mengakibatkan banjir, longsor, dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah cerminan dari pikiran, perasaan, dan tindakan kita yang tidak selaras. Ingat tadi bahwa unsur kita ini dipenuhi dengan air, begitu pula di alam itu juga dipenuhi dengan air. Artinya ketika air yang ada di alam itu bergejolak, mengirimkan hal-hal yang kita sebut bencana, itu berarti ada ketidakselarasan di dalam unsur air di dalam diri kita yang merekam bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu sedang tidak selaras. Ingat, bencana itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah alam itu sedang bereaksi menampilkan kembali apa yang ada di dalam diri kita. Jadi adalah ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang tidak simetris, ada sesuatu yang tidak indah di dalam diri kita, dan itu direkam oleh unsur air di dalam diri kita. Baik pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu sedang tidak selaras. Begitu pula energi akumulatif unsur air di dalam semua diri masyarakat itu juga sedang tidak baik-baik saja. Sehingga air yang ada di alam ini juga bereaksi tidak simetris, tidak indah, atau biasa kita sebut sebagai bencana. Dari analisa ini, mari kita merenung. Karena ada sebuah ramalan, bahkan BMKG sendiri sudah membuat ramalan bahwa ada potensi tsunami yang besar yang bisa saja terjadi. Artinya air nanti bisa naik ke atas. Mungkin itu bisa menjadi puncak dari ketidakselarasan dalam diri kita. Sehingga nanti puncak dari akumulasi rekaman air yang merekam segala pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu nanti bisa mewujud menjadi apa yang disebut dengan tsunami itu tadi. Mari kita merenung bersama apa yang mesti kita lakukan. Nah, menurutku adalah hal yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kembali keselarasan dalam diri kita, agar unsur air dan unsur-unsur apapun yang ada di dalam diri kita selaras kembali. Mari kita gaungkan, mari kita isi pikiran, perasaan, dan tindakan kita agar penuh dengan cinta, agar penuh dengan welas asih, agar penuh dengan harmoni. Baik harmoni kita antar sesama, harmoni kita juga dengan alam di luar diri kita. Baik alam tumbuhan, alam binatang, maupun alam halus, alamnya para leluhur. Dengan cara kita menyelaraskan diri kita, mengembalikan harmoni dalam diri kita, akan bisa membantu harmoni alam yang ada di luar diri kita. Jika memang kita tidak mampu mencegah adanya bencana, paling tidak kita bisa lolos dari proses bencana itu secara pribadi masing-masing. Dan kalau semakin banyak orang secara pribadi yang lolos atau bisa menyelaraskan diri dengan alam,
maka mungkin itu bisa membantu proses agar bencana tidak sedemikian rupa. Mari kita merenung bersama. Mari kita hayati bersama sudut pandang ini, renungan ini. Seperti biasa, panjenengan semua tidak harus percaya denganku, nggih. Jika panjenengan punya suatu pemikiran yang berbeda, nggih monggo, monggo silahkan. Kemudian juga yang perlu kita lakukan adalah seperti yang selama ini ku ungkapkan, cobalah tenangkan diri dengan meditasi, memperhatikan napas kembali, membuat napas kita selaras kembali dengan bernapas panjang dan halus, dan menghayatinya, menyadarinya, menyadari bernapas kita. Napas yang tenang, yang halus dan panjang akan membuat pikiran dan perasaan kita menjadi halus dan tenang, sehingga tindakan kita pun menjadi halus dan tenang. Begitu pula nanti imbasnya di alam juga akan seperti itu. Lalu yang kedua adalah mari kita muliakan kembali unsur air ini, juga unsur-unsur alam yang lain. Memuliakan unsur air ini bisa dengan cara pertama, kita tidak mencemari lingkungan kita, tidak mencemari air kita. Tentu panjenengan semua sudah tahu apa artinya tidak mencemari air di lingkungan kita. Panjenengan pasti sudah tahulah itu. Itulah salah satu cara memuliakannya. Lalu mari kita jaga sumber-sumber mata air agar tetap lestari. Selain tadi dengan cara tidak mencemarinya ya, kita juga menjaga dengan cara menghormatinya. Selain kita menggunakan airnya, kita juga menghormatinya. Kita melakukan persembahan, sinkronisasi dengan sumber-sumber mata air yang ada di lingkungan kita masing-masing. Mari kita hormati, kita rawat, kita jaga sumber-sumber mata air yang ada di sekitar lingkungan kita. Entah itu sumur, entah itu sendang, atau mata air, atau apapun. Jangan mencemarinya, muliakan mereka dengan menjaganya, dengan melakukan persembahan, dengan melakukan sinkronisasi. Mereka akan mengirimkan balik suatu energi yang positif, suatu energi yang penuh cinta. Mereka akan keluar kembali air-air yang mampu memurnikan kita, yang mampu membuat kita merasa selaras dan penuh harmoni. Di dalam tradisi-tradisi kita juga pasti sudah tahu bahwa unsur air ini juga paling sering untuk digunakan terapi atau pengobatan. Selain tentu saja unsur air ini adalah salah satu tanda bahwa air ini adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita, sumber kehidupan binatang, sumber kehidupan tumbuhan. Karena tanpa air mereka akan mati gitu. Tetapi air ini juga bisa digunakan untuk terapi. Banyak pengobatan yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita itu medianya itu banyak menggunakan air. Mohon ini dipahami, mohon ini direnungkan kembali. Jika kita mampu mengirimkan gelombang cinta kasih kepada air, baik air waktu kita minum, baik air waktu kita mandi, baik air waktu kita nyuci, baik air waktu kita gunakan untuk menyirami tumbuhan, saat kita melakukannya dengan penuh cinta kasih dan rasa terima kasih yang tulus, dengan melakukan tidak mencemari dan juga memberikan persembahan lingkungan itu tadi, maka yakinlah unsur-unsur air ini tadi, juga unsur-unsur alam yang lain akan mengembalikannya kepada kita dengan penuh cinta kasih juga. Aku yakin kalau kita mampu melakukan itu dengan tepat, penuh ketulusan, penuh kejujuran, dan penuh keikhlasan, kita akan mampu mencegah atau paling tidak mengurangi risiko bencana. Jika kita tidak mampu mencegah bencana, paling tidak kita mampu menyelaraskan diri kita sehingga kita bisa lolos
dari bencana. Mohon ini dipahami dengan tepat, nggih. Kami di Bunga Dharma itu memang sangat memuliakan air. Banyak ritual yang kami lakukan itu juga menggunakan air. Bahkan salah satu sesepuh Bunga Dharma di komunitas Bunga Dharma itu telah menciptakan air yang sangat berkualitas. Berkualitas secara untuk kesehatan maupun berkualitas untuk dijadikan sebagai terapi kesehatan. Itu luar biasa. Salah satu sesepuh Bunga Dharma itu mampu membuat, menyaring, menciptakan air yang kualitasnya itu luar biasa. Jika panjenengan ingin tahu kualitas air itu, monggo berkunjung ke Bunga Dharma. Nanti tak antarkan ke sesepuh Bunga Dharma yang mampu menciptakan air itu. Dan jika panjenengan tertarik untuk mengkonsumsinya, jenengan nanti bisa bawa. Dipahami nggih? Jadi sekali lagi, unsur di dalam diri kita dan juga di alam ini penuh dengan air. Air yang kita kirimi dengan cinta, kasih sayang, welas asih, dengan melakukan seperti yang aku jelaskan tadi, mereka juga akan mengembalikannya penuh cinta juga. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.